Jadi kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh lahir putra pertama, namanya Arsyaka Muhammad Baya. Arsyaka Muhammad Baya. Beratnya 3,1, terus panjangnya 48,5. Terus kenapa namanya Arsyaka Muhammad Baya? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, karena kan anak pertama gitu. Terus kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu ya, itu Arsyaka gitu. Karena Arsyaka itu artinya kuat, berakar. Berharap semoga ini menjadi pendirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, Ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus alif, ada Arsyaka alif, jadi alif itu menandakan kalau ini anak pertama. Terus kita pakai nama tengah juga, ada Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari junjungan kita Rasulullah SAW. Amin. Berat badannya 55 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. Kalau digramin 3.050 gram ya. Oke, untuk panjangnya 48,5. 48,5. Oke. Kemudian proses kelahirannya normal atau sesar? Sesar. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk sesar? Karena memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama Dr. Aifri. Jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah. Memang ada keluar air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kebetulan kita Jumat mulai ada keluar sedikit-sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang harus dipercepat nih kelahirannya karena ada risiko infeksi untuk adik bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga. Sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya 3 jadinya untuk menghindari infeksi ke adik bayinya karena sudah 24 jam ketuban pecah, jadinya akhirnya keputusan yang diambil adalah sesar untuk yang terbaik demi syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksinya. Oke, untuk ibunya juga. Berarti untuk sesarnya sendiri itu Sabtu atau Minggu dong? Minggu ya? Minggu jam berapa itu? Jam 1. 13.48 kalau nggak salah. Pokoknya kemarin kita karena ketuban pecah dari jam 12, jadi kan di 24 jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 Arsyakanya lahir. Aku udah diskusi sama Ray dari sebelum lahiran itu pengennya ngurus sendiri. Kalaupun ada yang bantuin, mungkin lebih ke keluarga terdekat dulu, kayak mama atau kakak, kayak gitu sih. Usaha dulu, ikhtiar dulu pengennya. Aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang bisa menguatkan dia, walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya, cuman aku tetap harus berusaha menjadi sosok yang it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman realnya pas nemenin dia di akhirnya terjadi operasi, itu mungkin dokter bisa melihat kepanikan aku dok ya. Justru yang lebih panik malah sampai kemarin kita godain ini kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibandingin yang mau dioperasi. Iya karena apa ya? Dia melihat orang yang kita cintai terus misalnya operasi udah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena memang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi dokter Agri ini udah kayak keluarga sih ya, dokter dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya banget pokoknya. Dan walaupun deg-degan tetap kita bismillah aja. Kita mulai
kita belajar dari orang terdekat dulu yang pasti orang tua kita, karena mereka kan udah ngurus kita sampai sebesar ini ya. Terus ditambah dengan ya bimbingan dari rumah sakit juga. Tapi alhamdulillah semalam udah hari pertama udah langsung belajar begadang, ganti popok bayi gitu, udah aku langsung lakuin sendiri walaupun kondisinya memang lagi recovery juga gitu, tapi kayak pengen gitu pelan-pelan lah gitu. Iya kayak kalau misalnya baru disusuin kan harus di pok-pok ya. Ganti-gantian Itu sama. aku coba pok-pokin itu sampai dia tertidur terus dia kayak sendawa itu, oh berarti emang benar gitu loh yang dilakukan itu benar. Dan masya Allah banget ya kita kayak ya Allah udah beneran punya anak nih, udah bener lahir. Kita sampai sekarang masih suka nggak percaya gitu loh. Insya Allah jalannya kita tuh dilancarin sama Allah karena kita emang dari awal juga niat ibadah yang menikah. Alhamdulillah dari pernikahan sampai akhirnya persalinan pun nggak tahu kenapa bahagia itu berlimpah terus gitu loh. Insya Allah. Dan semalam kita pertama kita menjadi orang tua, sebenarnya kan di rumah sakit ini kan ada ruangan bayi ya yang kalau misalnya kayak ibunya kan habis operasi seharian jadi pengen istirahat dulu, bayinya masih bisa puasa ya dok ya. Cuman dititip bisa gitu. Cuman, tapi lebih memilih untuk tidur bareng semampunya kita aja nih. Cuman kalau misalnya bisa kita handle nggak apa-apa. Kalau misalnya udah mungkin dia kedinginan atau apa, kita kan masih kurang paham kita. Dan alhamdulillah jam abis subuh jam 5 itu tuh baru aku titipin ke suster di rumah sakit karena kan aku karena benar-benar belum ada tidur kan dari abis operasi. Akhirnya aku titipin tidur sebentar, tapi jam 8 udah diantar lagi. Jadi benar-benar operasinya sekitar 1 jam totalnya dari mulai dibius sampai kebetulan kalau di rumah sakit ini kan juga setelah operasi nanti ada dokter biusnya juga yang masih melakukan tindakan sedikit untuk mengurangi nyerinya juga. Jadi totalnya sekitar 1 jam proses operasinya. Kemudian habis itu Mbak Dindanya dipindahin ke ruang observasi sekitar 1-2 jam di ruang observasi baru pindah ke ruang rawat. Di awal tuh lebih ke mental sih. Mental itu paling utama. Kalau untuk ke bayinya sih kayak semalam aja nih. Aku bingung kan ganti popok gitu, belepetan, pupnya udah kemana-mana, tapi aku kayak coba aku cari di YouTube atau di mana-mana cara mengganti popok bayi kayak gitu-gitu. Jadi ya belajar pelan-pelan lah di rumah gitu, biar diingetin aja, biar menyita semua coklat-coklatnya sesuai aja itu aja sih. Katanya sih oke-oke aja selama kehamilan, insya Allah sih aman. Nurut kan dok? Nurut. Bisa langsung intus kok. Nurut. Udah ada sertifikasinya dari dokter Agri. Lulus. Keren banget. Berdua sih termasuk pasangan yang aku kooperatif banget. Terus jadi belajar juga banyak pertanyaan yang selalu ditanyain, pertanyaan yang memang perlu diketahui. Terus kalau udah kita kasih tahu juga googling sendiri, jadi diskusinya enak banget. Dan kalau udah kita kasih tahu juga pasti dikerjain. Jadi senang banget bisa dampingin Mbak Dinda sama Mas Rey. Kita juga senang banget. Bersyukur banget kita ketemu dokter Agri. Dokter Agri penanganannya cepat ya Kak? Dokter Agri penanganannya cepat banget, detail, terus apa ya? Aku bilang kayak keluarga sih. Dan aku pikir maksudnya kayak mungkin karena cuma sama kita doang kali ya. Maksudnya karena kan kita juga begitu kan dokter Agri. Ternyata aku juga lihat di story dok, kita diam-diam meneliti dokter di story sama siapapun dokter Agri itu kayak ramah dan positive vibes banget. Jadi membawa sesuatu. Kita pun jadi happy, nggak khawatir gitu. Dan mama aja tuh, mama cuma ketemu dokter Agri berapa kali? 3 kali ya dok? Ya. 3 kali. Itu tadi ngomong sama aku, dokter Agri tuh orangnya baik ya, tanpa pamrih, kata mama kayak gitu, masya Allah sih dokter. Terus kita seru banget di ruang operasi tuh. Jangan terbang. Lagunya kita di ruang operasi nyetel lagunya update gitu deh. Jadi ketakutan itu perlahan kayak mulai hilang. Terus kan suka merhatiin juga kalau habis konsul atau sebelum konsul ada pasien-pasien lain, dan ternyata memang dokter Agri ya seramah itu sama pasien-pasien yang lain gitu. Dan aku suka dengan bawelnya tuh detail, semuanya penuh isi, penuh
apa yang pengen kita tahu dijelasin sama dokter. Hebat. Keren banget. Thank you dokter. Kita udah bingung mau balasnya apa. Iya. Kita Semakin- bahasnya ini aja. Bahasnya dengan anak kedua sama dokter Agri lagi. Iya. Itu ya. ada yang nekat. Emang boleh dong? Emang boleh langsung anak kedua? Jangan dong. Sebenarnya Biar asinya full dulu. sebenarnya banyak anak tuh banyak rezeki terus seneng ya, cuman setelah melihat perjuangan istri kemarin, jadi aku tuh sejauh ini juga kadang cuma bercanda doang sih, karena emang karakter aku bikin dia lebih tenang, santai. Aku selalu bilang kayak, yang langsung anak kedua gitu, cuman realnya aku melihat perjuangan wanita tangguh ini luar biasa banget kemarin. Apalagi prosesnya kemarin itu udah kayak, mungkin nanti dokter Agri jelasin lebih detailnya ya, prosesnya itu menghasilkan rasa sakit yang luar biasa dok ya, tapi dia masih yang gitu-gitu doang, dan akhirnya sampai operasi pun aku ngeliat perjuangan seorang ibu itu bukan main-main sih. Makanya perempuan itu harus banget dihargai, harus disayangin, karena kita juga lahir dari perempuan. Jadi anak keduanya Nanti aja, nanti lihat siapa. Sebenarnya intinya untuk mencegah terjadinya baby blues atau menghadapi proses baby bluesnya adalah support sistemnya. Jadi keluarga terdekatnya, ketika support sistemnya kuat gitu, mulai ibunya merasa kok kayaknya aku nggak bisa ya, kok aku nggak bisa, tapi support sistem sekitarnya kuat sih, insya Allah semuanya juga akan baik-baik aja. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil di luar, ibu-ibu menyusui gitu baru habis lahiran, ada seperti rasa kok kayaknya aku nggak bisa, kok kayaknya seperti itu, mulai komunikasikan sama orang sekitar aja, jangan malu, nggak apa-apa, karena memang proses masih belajar. Jadi mungkin dikomunikasikan ke sekitarnya, kita semua siap membantu. Oke, itu berarti faktornya dari full support system di sekitarnya ya. Jadi bagaimana Kak Dinda sama Kak Ray mendapatkan support system dari Bunda, dari keluarga, dari kakak. Kakaknya juga kan baru lahiran juga kan. Nah, jadi sama-sama lucu, sama-sama punya ponakan dan punya anak, kayaknya lucu banget. Mus banget sih, kita bersyukur banget. Dia suka kaget sama suara ya. Iya. Jadi kan yang nikah pertama itu kakakku yang di Manado, itu dia nikah, sebulan kemudian kita nikah, sebulan kemudian kakaknya dia nikah. Dan kita itu tiga pasangan itu alhamdulillah langsung dikaruniain juga. Jadi yang duluan lahiran kakakku yang di Manado itu sekitar hampir sebulan yang lalu ya, awal Juni. Terus habis itu disusul sama anaknya kakaknya Dinda bulan 6 hari sebelum terakhir ditutup sama Kak. Jadi mereka tuh sepantaran di Pulau Sepupuan sepantaran.